Kalian tahu nggak? Saat itu hari masih subuh dan jarum jam baru menunjukkan pukul 3 pagi. Banyak warga kota Blitar masih pulas terlelap dalam tidurnya. Tapi tidak dengan Susanto. Orang nomor 1 di Blitar ini sudah terbangun, namun masih dalam keadaan setengah sadar. Baru saja Susanto hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba ada 3 orang merangsek masuk ke kamarnya dan langsung membekap dia dan istrinya, Fenty. Pria-pria ini berbadan tegap dan tinggi-tinggi, dan ada yang memakai topi berwarna hijau, bahkan ada yang membawa parang sepanjang 40 cm. Otomatis Susanto tidak bisa berdaya banyak. Tidak bisa berdaya melawan penyerangnya, Santoso dan istrinya pun langsung diikat dan mulut mereka dilakban. Istrinya didudukkan di kasur sedangkan Santoso dilentangkan di lantai. Ketakutan setengah mati, Santoso berpikir akan diapakan dirinya dan istrinya. Dia juga sempat berpikir bagaimana bisa kawanan rampok ini masuk. Padahal setiap harinya ada setidaknya 3 orang Satpol PP yang berjaga di pos depan. Sedikit yang dia tahu bahwa 3 orang Satpol PP itu juga mengalami hal yang senasib dengan Santoso dan istrinya. Saat masih berjaga-jaga di pos, mereka terkaget-kaget ketika tiba-tiba didatangi sekerumunan orang yang membawa parang. Dan tak bisa melawan karena kalah jumlah, mereka pun ikut dibekap dan mulutnya dilakban. Santoso dan Fenty pun hanya bisa berdoa. Namun tiba-tiba kawanan perampok ini mulai mengintimidasi Santoso dan meminta dia menunjukkan letak berangkas dan barang-barang berharganya. Karena memang tidak ada berangkas di rumahnya, Santoso hanya bisa mengelak. Namun kawanan ini malah semakin geram dan beberapa kali melayangkan tendangan dengan sepatu boot ke tubuh Santoso. Sudah hilang akal, pelaku kemudian mengancam akan menyakiti dan melanjangi Fenty, istri Santoso. Pikirnya apalah arti uang dan perhiasan dibanding keselamatan sang istri. Santoso pun kemudian langsung memberitahu jikalau ada sejumlah uang dan perhiasan di dalam lemari. Dan dengan cakatan, kawanan ini pun menggeledah isi di dalam lemari dan berhasil membawa kabur uang tunai berjumlah sekitar 400 juta, jam tangan, smartphone, dan sejumlah perhiasan milik Fenty. Tak lupa sebelum mereka meninggalkan Santoso dan Fenty yang tidak berdaya, mereka juga menghancurkan CCTV untuk menghilangkan barang bukti. Kawanan ini pun tancap gas meninggalkan Santoso, Fenty, dan 3 orang Satpol PP terikat tidak berdaya. Beberapa jam kemudian di pagi harinya sekitar jam 6-an, Pak Trimo yang berusia 64 tahun sedang berjalan santai di sekitar kompleks rumahnya. Ini adalah rutinitasnya sehari-hari dan saat itu tampaknya belum ada hal yang janggal. Belum lama berjalan-jalan, sayup-sayup dia tiba-tiba mendengar suara orang berteriak minta tolong. Awalnya dia kira itu suara teriakan orang gila yang sering muncul di sekitar kawasan itu. Namun kali ini suara itu berbeda. Setelah dia teliti, asal suara itu ternyata berasal dari rumah dinas wali kota Blitar. Santoso berhasil melepaskan lakban dari mulutnya dan berteriak minta tolong. Dan teriakan minta tolongnya ini didengar oleh Trimo. Wali kota Blitar ini pun segera dilepaskan dari ikatan oleh warga yang berbondong-bondong datang ke rumahnya. Begitu juga dengan Fenty dan 3 anggota Satpol PP yang disekap di pos penjagaan. Hingga saat ini kasus ini masih ditelusuri polisi dan belum ada titik terangnya. Sangat jarang terjadi perampokan dengan model seperti ini di Indonesia. Terlebih lagi targetnya adalah seorang pejabat pemerintahan. Karena itulah kasus ini sempat viral. Bukti terbaru yang dikemukakan polisi adalah plat nomor mobil yang digunakan kawanan ini adalah plat berwarna merah. Namun kemungkinan besar plat nomor ini palsu. Percaya nggak? Jangan lupa double tag dan klik follow dan juga share cerita ini. Kita post minimal 3 kali seminggu di YouTube dan di TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ke YouTube kita. Saya Randy dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.